Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan tentang diferensial. Adapun anggota kelompoknya yang pertama yaitu ada Jimmy Edward Simangunsong dengan NIM 106, Yogi Perandang Limbong dengan NIM 121, dengan saya sendiri Cindy Brigita Borusiotang dengan NIM 111, dan Irfan Akbari Habibi dengan NIM 086. Baik, saya akan menjelaskan yaitu pengertian diferensial. Adapun turunan fungsi atau diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Turunan atau diferensial dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Konsep turunan sebagai bagian utama dari kalkulus dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727, yang merupakan ahli matematika dan fisika bahasa Inggris, dan Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716, yang merupakan ahli matematika bangsa Jerman. Adapun rumus umum dari diferensial yaitu misal Y ialah fungsi dari X atau Y sama dengan fx. Turunan atau diferensial dari Y terhadap X yaitu dy per dx sama dengan limit A delta X menuju 0, delta Y per delta X sama dengan limit delta X menuju 0, fx tambah delta X dikurang fx per delta X. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui persamaan fungsi Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang 5X pangkat 2 dikurang X tambah 6. Nah, di sini ada perintah hitunglah turunan atau diferensial dari fungsi tersebut. Untuk penyelesaiannya, di sini kita akan mengalihkan pangkat variabelnya dengan koefisien variabelnya, kemudian pangkat dari variabel itu akan dikurang. Di sini kan 2X pangkat 3. Nah, si pangkatnya 3 itu dikali ke depannya menjadi 6, dan pangkat variabelnya itu akan menurun menjadi 2. Begitu juga dengan selanjutnya. Jadi untuk jawabannya adalah Y aksen sama dengan 6X pangkat 2 dikurang 10X dikurang 1. Kemudian kita masuk ke algoritma dari diferensial atau turunan ini. Untuk mencari turunan dari sebuah fungsi matematika, pertama-tama kita perlu menentukan fungsi tersebut. Setelah itu, kita menggunakan rumus turunan. Untuk rumus turunan yang umum dituliskan itu adalah sebagai berikut. F aksen X sama dengan limit H menuju 0, Fx tambah H dikurang Fx per H, di mana F aksen X-nya adalah turunan dari fungsi Fx, X adalah titik di mana kita ingin mencari turunan dan H adalah variabel yang menghitung selisih antara X tambah H dan X. Untuk mencari turunan dari sebuah fungsi, kita dapat menerapkan rumus di atas dengan mengganti nilai-nilai yang diperlukan. Misal, untuk mencari turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat, kita dapat mengganti nilai-nilai tersebut sebagai berikut. F aksen sama dengan limit H menuju 0, fx tambah H dikurang fx per H, di mana pada fungsi fx sama dengan x kuadrat ini, kita masukkan nilai x plus H-nya ke dalam fungsi tersebut. Menjadi seperti pada slide. Kemudian setelah dihitung, maka kita akan mendapatkan hasil akhir untuk turunannya itu adalah 2x. Nah, sebagai tambahan, ada beberapa rumus turunan yang sering digunakan untuk mencari turunan dari fungsi-fungsi yang umum, seperti turunan dari fungsi konstanta adalah 0, f aksen x adalah 0, kemudian ada turunan dari fungsi linear adalah konstanta f aksen x sama dengan m, di mana m adalah koefisien linearnya. Kemudian ada turunan dari fungsi x pangkat n adalah x pangkat n dikurang 1, di mana f aksen x-nya adalah nx pangkat n dikurang 1. Kemudian turunan dari fungsi sin x adalah cos x. Kemudian turunan dari fungsi cos x adalah min sin x. Selanjutnya untuk penjelasan kode program dan hasil run akan dijelaskan saya. Kepada Irfan dan Yogi dipersilakan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang
codingan program untuk mencari diferensial atau turunan. Di sini kami menggunakan bahasa C++. Di baris pertama ini udah ada line include untuk IO-nya. Kemudian dalam fungsi ini ada initialize variable dan di sini user untuk diminta untuk memasukkan nilai dari A, B, C, dan D. Kemudian untuk perhitungan rumusnya itu ada di baris ke-6, baris ke-17 itu eh, ti- 3 itu besar pangkat yang pertama dikali dengan nilai A, kemudian B dikali dengan pangkatnya 2, kemudian C. Karena D ini jika nilai D diturunkan adalah 0, maka di sini tidak dibuat. Kemudian di sini akan menampilkan hasilnya. Untuk hasil runnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yogi. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil run. Di sini kita akan menginput nilai sebanyak 4. Ini persamaan kuadratnya ada 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 tambah 2x tambah 4 sama dengan 0. Hasil turunannya itu 3 kali 3, 3 pangkat 3 itu 9, pangkat 2, pangkatnya otomatis berkurang 1 ditambah 5x pangkat 2, hasilnya 10x karena pangkatnya itu bernilai 1, lalu 2x diturunkan menjadi 2 dan 4 dikarenakan tidak memiliki variabel dia otomatis 0. Mungkin ini saya bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila kami memiliki kesalahan dalam kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.